Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita memasuki bab baru yaitu trigonometri. Adapun sub bab pertama yang akan kita bahas adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari di subbab ini adalah penamaan sisi segitiga siku-siku. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, subbab pertama yang akan kita bahas adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Istilah trigonometri itu berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu trigonos dan metron. Trigonos artinya segitiga, sedangkan metron artinya ukuran. Nah, trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Trigonometri ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya pada bidang teknik sipil dan astronomi. Ilmu perbintangan dan konstruksi bangunan itu sangat dibantu dengan hadirnya trigonometri. Seiring dengan perkembangan zaman, trigonometri terus dikembangkan dan dipadukan dengan disiplin keilmuan lain untuk kemaslahatan bersama. Nah, oleh karena itu, kita perlu mempelajari trigonometri. Nah, sebelum kita mempelajari materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, terlebih dahulu kita pelajari materi penamaan sisi segitiga siku-siku. Nah, saat kalian duduk di bangku sekolah menengah pertama, kalian sudah tahu apa itu segitiga siku-siku. Jadi, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu sebesar 90 derajat. Nah, sudut siku-siku itu biasanya ditandai dengan simbol tanda siku-siku ini atau ini. Nah, ada tiga sisi pada segitiga siku-siku. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu disebut dengan sisi miring atau hipotenusa. Di sini sisi miring itu merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Nah, dua sisi lainnya adalah sisi depan dan sisi apit. Perhatikan segitiga berikut ini. Nah, pada segitiga ini terdapat tiga titik sudut yang biasanya dinamai dengan menggunakan huruf kapital. Karena titik-titik sudutnya adalah A, B, dan C, maka segitiga ini dinamakan dengan segitiga ABC. Nah, selanjutnya, karena pada segitiga ABC ini terdapat tanda siku-siku di titik sudut B, maka segitiga ini diberi nama dengan segitiga ABC siku-siku di B. Nah, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu adalah sisi AC. Sehingga sisi AC ini merupakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, untuk mengetahui mana sisi depan dan mana sisi apitnya, itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Nah, jika dipandang atau dilihat dari sudut alfa, maka sisi depan itu adalah sisi yang berada di depan sudut alfa, yaitu BC. Sehingga sisi depannya adalah BC. Sedangkan sisi apit adalah sisi yang mengapit sudut alfa, yaitu sisi AB, sehingga sisi apitnya adalah AB. Nah, sedangkan jika dilihat atau dipandang dari sudut beta, maka sisi depan yaitu sisi yang berada di depan sudut beta yaitu AB, sehingga sisi depannya adalah AB. Sedangkan sisi apit yaitu sisi yang mengapit sudut beta adalah sisi BC, sehingga sisi apitnya adalah BC.
Nah, jika sisi-sisi pada segitiga ini dinotasikan dengan huruf kecil, maka BC itu dinamakan dengan sisi A, karena sisi BC itu berhadapan dengan sudut A. Kemudian sisi AC itu dinamakan dengan sisi B, karena sisi AC itu berhadapan dengan sudut B. Dan sisi AB itu dinamakan dengan sisi C, karena sisi AB itu berhadapan dengan sudut C. Nah, berdasarkan gambar segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya ada di titik B di atas, maka berlaku rumus Pythagoras, yaitu sebagai berikut. Kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, yaitu AC pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 ditambah AB pangkat 2. Atau bisa kita tuliskan dengan B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan nama sisi-sisi segitiga siku-siku di bawah ini dipandang dari sudut alfa. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A. Perhatikan segitiga siku-siku pada gambar A ini. Nah, untuk sudut siku-sikunya itu berada di sebelah kanan ini, sedangkan untuk sudut alfanya itu berada di sebelah kiri ini. Sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu adalah sisi C. Nah, karena sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi miring, maka sisi C merupakan sisi miring. Nah, kemudian pada segitiga siku-siku ini terdapat sudut alfa, di mana sisi yang berada di depan sudut alfa itu adalah sisi depan. Sehingga sisi B adalah sisi depan. Terakhir sisi apit, yaitu sisi yang mengapit sudut alfa, yaitu sisi A. Sehingga sisi A adalah sisi apit. Berikutnya bagian yang B. Perhatikan segitiga siku-siku pada gambar yang B ini. Nah, untuk sudut siku-sikunya itu berada di pojok bawah sini, sedangkan untuk sudut alfanya itu berada di pojok atas sini. Nah, sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi P. Karena sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi miring, maka sisi P merupakan sisi miring. Berikutnya, sisi yang berada di depan sudut alfa adalah sisi depan. Karena sisi yang berada di depan sudut alfa ini adalah Q, maka sisi Q merupakan sisi depan. Nah, terakhir, sisi yang mengapit sudut alfa adalah sisi R. Karena sisi yang mengapit sudut alfa adalah sisi apit, maka sisi R merupakan sisi apit. Nah, untuk selanjutnya, sisi miring itu akan kita singkat dengan SM, kemudian sisi depan akan kita singkat dengan SD, dan sisi apit akan kita singkat dengan SA. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya soal yang kedua. Tentukan perbandingan SD per SM, SA per SM, dan SD per SA pada masing-masing segitiga berikut ini, dipandang dari sudut alfa. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, diketahui segitiga siku-siku ABC. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa sudut siku-sikunya itu berada di titik B. Sedangkan sudut alfanya itu berada di titik A. Nah, untuk menentukan perbandingan sisi-sisinya, terlebih dahulu kita tentukan
SM, SD, dan SA-nya. Nah, pada segitiga ABC, sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi AC dengan ukuran 5. Nah, di mana sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring atau SM. Maka SM ini sama dengan 5. Nah, kemudian sisi yang ada di depan sudut alfa adalah sisi BC dengan ukuran 4. Di mana sisi yang berada di depan sudut alfa adalah sisi depan. Maka SD sama dengan 4. Nah, terakhir, sisi yang mengapit sudut alfa adalah sisi AB dengan ukuran 3. Di mana sisi yang mengapit sudut alfa ini adalah sisi apit. Sehingga SA sama dengan 3. Maka, perbandingan sisi-sisinya adalah sebagai berikut. Pertama, perbandingan antara SD dan SM, yaitu SD per SM. Nah, karena SD sama dengan 4 dan SM sama dengan 5, maka SD per SM itu sama dengan 4 per 5. Kemudian yang kedua, perbandingan antara SA dan SM, yaitu SA per SM. Karena SA sama dengan 3 dan SM sama dengan 5, maka SA per SM itu sama dengan 3 per 5. Nah, terakhir perbandingan antara SD dan SA, yaitu SD per SA. Karena SD sama dengan 4 dan SA sama dengan 3, maka SD per SA sama dengan 4 per 5. Nah, berikutnya untuk bagian yang B. Diketahui segitiga siku-siku PQR. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa sudut siku-sikunya itu berada di titik Q. Sedangkan sudut alfanya itu berada di titik P. Nah, pada segitiga PQR ini, sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi PR dengan ukuran PR sama dengan 10. Nah, karena sisi yang berada di depan sudut siku-siku adalah sisi miring, maka SM sama dengan 10. Berikutnya, sisi yang berada di depan sudut alfa adalah sisi RQ. Dengan ukuran bilangannya di sini tidak diketahui. Karena sisi yang berada di depan sudut alfa adalah sisi depan, maka SD akan kita cari ukurannya. Terakhir, sisi yang mengapit sudut alfa adalah sisi PQ dengan ukuran 6. Karena sisi yang mengapit sudut alfa adalah sisi apit, maka SA sama dengan 6. Nah, di sini akan kita cari ukuran SD atau panjang sisi RQ dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka, pada segitiga PQR itu berlaku PR pangkat 2 sama dengan RQ pangkat 2 ditambah PQ pangkat 2. Nah, dari rumus Pythagoras ini, maka didapat panjang RQ atau SD adalah RQ pangkat 2 sama dengan PR pangkat 2 dikurang PQ pangkat 2. Selanjutnya, RQ pangkat 2 sama dengan PR pangkat 2, yaitu 10 pangkat 2, dikurang dengan PQ pangkat 2, yaitu 6 pangkat 2. Nah, hasil dari 10 pangkat 2 adalah 100, sedangkan hasil dari 6 pangkat 2 adalah 36. Sehingga didapat RQ pangkat 2 sama dengan 100 dikurang 36, hasilnya adalah 64. Maka RQ pangkat 2 sama dengan 64. Nah, untuk mencari panjang RQ, maka kita akarkan kedua ruasnya. Sehingga didapat RQ sama dengan akar dari 64. Nah, hasil dari akar 64 adalah 8. Maka panjang RQ sama dengan 8. Nah, karena RQ tadi adalah sisi depan, maka SD sama dengan 8. Nah, setelah didapat ukuran SM, SD, dan SA, maka perbandingan sisi-sisinya adalah sebagai berikut.
Pertama, perbandingan SD dan SM, yaitu SD per SM. Karena SD sama dengan 8 dan SM sama dengan 10, maka SD per SM sama dengan 8 per 10. Nah, pecahan ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 5. Berikutnya yang kedua, perbandingan SA dan SM, yaitu SA per SM. Karena SA sama dengan 6 dan SM sama dengan 10, maka SA per SM itu sama dengan 6 per 10. Selanjutnya, pecahan ini dapat kita sederhanakan menjadi 3 per 5. Nah, terakhir perbandingan SD dan SA, yaitu SD per SA. Karena SD sama dengan 8 dan SA sama dengan 6, maka SD per SA sama dengan 8 per 6. Selanjutnya, pecahan ini dapat kita sederhanakan menjadi 4 per 5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Untuk submateri yang pertama, yaitu penamaan sisi segitiga siku-siku. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.